10 adukan cukup ya teman-teman. Takaran kopi hitam dan gula yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kopi kapal api yang enak dan nikmat. Seperti apa? Ini caranya. Oke, sekarang bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan. Pertama tentunya kopi kapal api. Ini yang kopi kapal api spesial. Semangat untuk Indonesia. Kemudian gula ya. Gula pasir. Kemudian gelasnya, mug untuk menaruh kopi, gula dan air panasnya. Selanjutnya sendok untuk menakar berapa jumlah kopi dan gulanya, kemudian juga untuk mengaduk. Kemudian ini alat bantu timbangan digital, tipenya SF400H20. Ini alat bantu timbangan, mungkin ada yang nggak ada juga di rumahnya ya, tapi bagi yang mau beli silahkan. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita tidak perlu menggunakan timbangan ini. Ini timbangan ini untuk memastikan kita ngecek pada video ini adalah jumlah kadar gula dan jumlah kopinya berapa gram sih. Apakah lebih banyak kopi atau lebih sedikit kopi, lebih banyak gula atau lebih banyak kopi ya, untuk memastikan melalui takaran ini. Kalau teman-teman nanti di rumah tidak punya timbangan, tidak apa-apa, kita bisa kira-kira menggunakan sendok takar ini. Melalui video ini kita kelihatan nih segimana sih sebenarnya gulanya, kopinya ya. Dan ini handphone untuk menghitung jumlah airnya. Dan ini air sebanyak 200 ml. Oke teman-teman, gimana cara membuat kopi kapal api yang nikmat? Gimana cara membuat kopi yang enak? Takaran kopi hitam dan gula yang pasnya seperti apa sih? Nah, sebenarnya di cara penyajian di bungkus kapal api spesial ini juga sudah ada sih tulisannya. Tuang 1 sendok makan ya. 1 sendok makan kapal api spesial ke dalam cangkir. Tambah gula secukupnya. Nah, secukupnya ini kan berbeda-beda tiap orang. Ada yang suka pahit, maka gulanya sedikit aja. Ada yang suka manis, maka gulanya lebih banyak. Kemudian seduh dengan air mendidih kurang lebih 200 ml. Nah, ini teman-teman, 200 ml itu segini. Tinggal rumus gulanya yang pasnya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas takaran kopi hitam dan gula yang pas. Pertama di air, kuncinya di air juga. Airnya harus 200 ml. 200 ml itu nah, ini teman-teman. Di sini kita menyiapkan kalkulator. 200 ml air itu berapa sih? 200 ml. Nah, kuncinya di sini kalau teman-teman yang belum yakin berapa mililiter airnya, apakah pas? 1 sendok ini, 1 sendok air ini adalah 15 ml ya, penuh ya. Nah, segini ini, 1 sendok ini adalah 15 ml. Kalau 1 sendoknya 15 ml, maka 200 dibagi 15, berarti supaya mendapatkan 200 ml berapa sendok makan, maka kurang lebih 13 atau 14 sendok makan. Segini nih teman-teman, air ini sebanyak 13 sampai 14 sendok makan ya. Takaran air sudah paham ya, harus 200 ml. Nanti selanjutnya teman-teman bisa ukur menggunakan gelas apapun. Berarti 200 ml itu segini teman-teman. Kita tandain dulu ya. Kita tandain menggunakan spidol.
Berarti airnya seperti ini, segini teman-teman. Oke, nanti kita takar di sini ya. Ini airnya saya buang dulu ya. Oke, selanjutnya kita pakai ini sebagai gelas ukur 200 ml. Nanti kita rebus airnya, kemudian kita masukkan ke gelas takar ini. Nanti baru kita masukkan ke cangkirnya. Sekarang kita lanjut ke takaran kopinya. Di sini dijelaskan tuang 1 sendok makan kapal api spesial. Berarti ukurannya 1 sendok makan. Nah, ini kita pakai timbangan digital sebagai alat bantu. Berapa sih sebenarnya 1 sendok makan itu? Kita nyalakan. Posisi 0 ya. Ini untuk alat bantu kita pakai plastik juga. Kita cek. Nah, ini sudah bergerak. Oke, sudah ke 0 gram ya. Sekarang kita takar. Oke, 1 sendok kita ambil kopinya 1 sendok penuh. 1 sendok penuh itu sekitar 8 sampai 9 gram. Nah, ini ya. Kira-kira 8 sampai 9 gram. Nah, ini 8 gram ya. 1 sendok penuh tadi. Kemudian sudah didapat nih ya ukurannya 8 gram. Kita masukkan ke dalam cangkirnya. Ukuran kopi sudah didapat, dan sekarang kita cari takaran gula yang pas. Karena gula ini lebih berat ya daripada kopi, jadi kelihatannya walaupun cuma segini sebenarnya berat juga nih. Dan kurang lebih gulanya adalah segini, 7 gram. Ini masih 6 gram ya, tambah dikit, 7 gram. Takaran gula yang pas 7 gram ya. Oke, masukkan ke dalam cangkirnya. Oke, takaran kopi hitam dan gula yang pas sudah didapat. Sekarang tinggal kita tambahkan 200 ml air. Oke, sekarang kita sudah dapatkan takaran kopi hitam dan gula yang pas. Dengan perbandingan kopi hitam 8 gram atau 1 sendok penuh, dan gula 7 gram atau setengah sendok. Sekarang tinggal kita masukkan air panas sebanyak 200 ml. Kita masukkan air panas yang sudah direbus sampai mendidih hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebenarnya ada yang menyarankan bahwa tidak kurang baik kopi langsung diseduh dengan menggunakan air panas dengan suhu yang sangat panas sebesar 100 derajat Celcius. Cuma di sini balik lagi tergantung selera ya teman-teman. Ada juga yang lebih suka dengan air mendidih banget. Nah, kebetulan saya suka kopi yang langsung dimasukin air yang baru mendidih banget, yang dari panci itu, dengan titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Kita masukkan air panas sebanyak 200 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam gelas berisi kopi dan gula. Selanjutnya kita aduk. Sepuluh adukan cukup. Ini dia teman-teman, takaran kopi hitam dan gula yang pas menurut saya teman-teman ya. Nah, gimana? Sudah tahu ya cara membuat kopi kapal api hitam yang enak dan nikmat. Oke, sekarang kita cobain ya. Oke teman-teman, kita rangkum ya.
bagaimana cara menyeduh kopi kapal api yang enak. Rumusnya seperti apa? Tadi di awal kita 1 sendok full ya, sampai menggunung kayak gini kopinya, itu sama dengan 1 sendok penuh. 1 sendok penuh ya, atau sama dengan 8 gram. Selanjutnya takaran gulanya itu kurang lebih setengah ya, nggak usah terlalu penuh, kurang lebih setengah sendok atau 7 gram. Dan selanjutnya ditambah air panas yang 100 derajat Celcius sebanyak 200 ml. Sorry ya kalau ini penulisannya sama dengan ya, paham. 100 derajat Celcius panasnya, titik didihnya, dan airnya 200 ml. Nah, ini adalah rumus kopi kapal api yang nikmat. Maaf ya, ini spidolnya sudah mulai habis. Sekarang kita coba ya kopinya. Mantap. Kalau menurut saya takaran yang pas kopi dan gulanya adalah seperti yang tadi kita pelajari. Tapi jika teman-teman pengen mengeksplor apakah kopinya harus ditambahkan atau kopinya dikurangi, atau gulanya ditambahkan atau gulanya dikurangi, teman-teman bisa coba di rumah sesuai takaran teman-teman berdasarkan panduan dan percobaan yang tadi kita lakukan. Kalau menurut saya dari takaran versi saya tadi, kopinya tidak terlalu pahit, tapi tetap cita rasa kopinya masih tetap terasa ya, dan gulanya tidak terlalu manis. Ada beberapa pecinta kopi yang tidak terlalu suka dengan manis, bahkan biasanya dia seduh kopinya aja. Tapi ada juga yang pecinta kopi yang ingin ada rasa manis-manisnya sedikit, maka diperlukan tambahan gula. Oke teman-teman, demikian resep cara membuat kopi kapal api yang nikmat dan enak versi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.